Mungkin bagi sebagian orang, kardus bekas yang sudah tidak terpakai akan menjadi sampah. Namun di tangan Ridwan Syah, kardus bekas justru bisa disulap menjadi karya seni bernilai tinggi. Siapa sangka jika dari potongan kardus bekas, pemuda asal Sukabumi, Jawa Barat ini berhasil membuat karya seni bayangan yang menyerupai objek wajah seseorang. Tak hanya artis ibu kota, Ridwan Syah juga mampu membuat bayangan kardus tokoh politik, bintang sepak bola, sampai artis Korea. Lantas bagaimana cara pembuatan karya seni kardus bekas ini? Saksikan cerita serunya bersama Ko Dennis Lim dalam program Sah, Selalu Ada Hikmah. Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian kepada Allah. Kita bersolawat juga kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kali ini kita selalu mengambil hikmah di acara kesayangan kita, Selalu Ada Hikmah. Dan kali ini dengan bintang tamu kokoh yang luar biasa, namanya Kang Ridwan Syah, yang punya kemampuan, skill untuk bikin seni siluet kardus. Nah, penasaran itu apa? Kita tanya kepada beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Panggilnya Kang Ridwan ya? Iya. Bismillah. Jadi beliau ini seniman siluet kardus. Nah, ceritain Kang, siluet kardus tuh gimana tuh Kang? Jadi seni seperti apa tuh? Jadi seni dari kardus yang dirakit gitu. Ntar pas disorot lampu jadi siluet. Jadi bayangannya gitu ngebentuk ya, sesuatu. ngebentuk sesuatu. Dari kapan udah nekunin seni ini? Udah 2 tahun ke belakang sih. 2 tahun ke belakang. Ada gurunya? Atau Enggak. nemuin sendiri ini? Terinspirasi dari seniman luar negeri sih itu awalnya. Oh, di luar pernah ada yang bikin? Pernah ada yang bikin. Siapa? Asal Jepang tuh Kuronishi kalau nggak salah Asal namanya. Jepang. Iya. Oh, orang Jepang. Jadi pertamanya lihat di mana, di YouTube? Iya, di TikTok nih. Di TikTok orang bisa bikin kayak begitu. Iya, terus terus nyobain bikin sendiri di rumah. Iya, nyobain saya tertarik Oke. kan suka seni juga saya. Iya. Awalnya suka ngonten gitu, ngonten dari kardus. Jadi tertarik tuh dari kardus juga kan itu bikinnya. Terus saya juga bikin, dicoba tuh. Iya. Terus alhamdulillah bisa. Rame. Ya, jadi Masya ditekunin Allah. terus langsung. Selama 2 tahun terakhir Iya. ini. Tapi berarti sejauh ini sudah bikin berapa karya dari kardus nih? Udah berapa ya? Lumayan banyak, Pak. Lumayan. Iya. Bikinnya lama nggak sih? Lumayan. Kalau gimana mood juga sih kadang. Gimana mau Iya. ya? Tapi sambil selain bikin seni kardus ini ada yang masih sambil kayak kerja gitu? Apa? Iya, sambil kerja. Sambil kerja. Apa profesinya? Kalau awal-awal di pabrik, sekarang udah enggak. Sekarang ngurir. Kurir. Iya, kurir. Oh, Masya Allah. Tapi di waktu senggangnya, luangnya bikin, Iya, seni bikin seperti seni. ini. Kardusnya dari mana? Sengaja beli atau? Kadang suka ada kan bekas beli apa gitu kardusnya di Iya, kalau rumah. habis belanja di Iya. swalayan, kadang Iya, udah gitu. nggak nyediain plastik, sekarang pakai kardus. Iya gitu. Nah, ini diakalin. Masya Allah. Dan itu juga harus pakai lampu ya? Nggak bisa Pakai lampu sorot ya, pakai lampu sorot senter. baru ya. kelihatan kan? Baru ya nampak. Masya Allah. Ini belajarnya susah nggak waktu itu? Kan berarti nggak pakai gurunya, nggak Iya, ketemu sama nggak si orang pakai. Jepang. Ya? Iya, enggak. Langsung otodidak aja gitu. Otodidak. Iya, di Berarti kalau misalnya salah, ngulang lagi gitu. Nggak ada yang ngasih tahu ininya harusnya begini gitu. ya ngakalin sendiri aja itu mah. Dikulik sorangan Dikulik ya, sarang. dikulik sendiri. Kalau Masya kata Allah. Sundanya. Alhamdulillah. Terus selain pakai kardus, bahan dasarnya ada apa lagi tuh? Pakai kawat atau Kawat. tusuk sate yang buat negakinnya gitu. Biar nggak apa, letoy ya. Iya. Terus Keok pakai ya, lem bahasanya. Masya Allah. lem tembak Nah, terus sudah selama ini ditampilkannya udah di mana aja nih? di medsos aja sih. Medsos. biasanya. Dan sekarang sudah nyampe merambah ke Ya, kesini. televisi. Udah sampai ada murid belum diajarin? Belum sih kalau Masya gitu. Allah. Tapi ada juga yang pengen diajarin. Paling saya bikin tutorialnya di YouTube gitu. Oh, ditiruin ya. Iya. Belum ada yang nyampe kayak baru 2 Langsung, tahun iya. ya, pengen ini nyampein. Iya. Dan ini ditarget nggak sih? Pokoknya saya dalam berapa hari sekali harus bikin 1 karya misalkan gitu. Enggak sih, kadang kan bentrok sama kerjaan juga kok. Iya. Paling Insya Allah. seminggu sekali gitu. Responnya pertama kali akhirnya rame itu viral di medsos, apa pada komen apa aja? Bisaan gitu atau Iya gimana? gitu. Nah, Ya bisaan bagus gitu. belajar Kadang dari mana? ya belajar dari mana. Banyak yang request juga pengen bikin siapa tokoh-tokoh siapa gitu. Gitu ya. Iya. Masya Allah. Terus tokoh siapa aja nih yang udah pernah dibuat berarti? Dari karakter anime, terus Pak Deddy Mulyadi, KDM, KDM terus? ya. Terus YouTuber gitu, influencer.
Udah. Masya Allah. Nanti bikin buat Koko, coba pengen ini ya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terus itu hasilnya gimana? Dijual gitu juga nggak sih? Kalau barangkali suka ada yang bikinin dong, nanti mereka kayak orang kan ada minta dilukisin, terus udahannya mereka kayak akhirnya bayar jasanya. Nah ini. Ya, ini juga ada banyak yang minta pengennya fisiknya juga dikirim, tapi kan nggak memungkinkan juga untuk dikirim. Iya, jadi rapuh ya. Iya. Takutnya di jalan kan kalau ada kecuali apa-apa. dijemput kali ya. Nah, misalkan datang lewat naik bisa mobil, aja, lewat darat. Cuman kalau yang benar-benar dipaketin, dibungkusin mah ya nggak memungkinkan. Memungkinkan ya. Jadi paling hasilnya dikirimin entah hasil videonya. Hasil video ya, kebanyakan hasil video sih ya. Saya saranin hasil video gitu. Alhamdulillah. Berarti jadi rame atau mulai medsosnya nih? Ya rame, alhamdulillah. Alhamdulillah. Endorse mulai datang juga. Ada sih 1-2. Alhamdulillah, rezeki ya. Ya. Terus gimana orang tua sama istri? Ngedukung nggak? Awalnya gimana? Bikin apa sih? Udah kerja aja yang benar, ini malah bikin ginian. Ngedukung aja sih kalau istri mah ya. Soalnya udah tahu dari sebelum nikah juga saya sering bikin ginian gitu. Oh gitu. Iya. Nikah tahun berapa tadi? 2019. Terus pernah sampai ikut ikut ajang pencarian bakat gitu nggak? Belum pernah sih. Sekarang juga udah nggak sebanyak dulu ya. Dulu mah pada bikin banyak. Nah, ini mah. Dan dengan adanya medsos sekarang udah nggak perlu ikut lomba dulu. Iya. Udah langsung aja. Kita punya karya apa, bikin di situ. Orang satu dunia bisa melihat, Masya Allah, tinggal dicari aja. Dikasih tahu juga dong apa nama ininya, medsosnya. Nama buat medsosnya. Kalau pengen lihat karya-karyanya. Serba Kardus atau Ridwansyah. Serba Kardus atau Ridwansyah. Itu apa tadi, TikTok atau IG? TikTok, IG, sama kalau YouTube Serba Kardus. Oh, udah ada YouTube-nya juga. Bikin sendiri. Ini yang ngerekamin, yang bantuin istri atau nanti ada Enggak, tim saya juga? sendiri ya. Masih ngerekamin sendiri ya, pakai. Nah, pemirsa, penasaran nih hasil karyanya kayak gimana? Nanti bakal kau kasih lihat live di sini ya. Ini karyanya sudah ada. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Selalu Ada Hikmah. Pemirsa, Koko masih dengan Kang Ridwansyah, seniman kardus asal Sukabumi, yang kali ini sudah membawa karyanya siap untuk ditampilkan ya. Ini nanti akan perlu dimatikan dulu lampunya, pakai cahaya disorot, akan tampil di sini, ya. Pelan-pelan, siap-siap nih kita akan perhatikan hasil karyanya. Ya, ini keren banget. Kau kasih tahu ini keren banget ya. Kau kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Set. Masya Allah. Lihat teman-teman, pemirsa. Tara, Masya Allah, tabarakallah. Kelihatan ini siapa, teman-teman? Alhamdulillah. Tadi di segmen 1 minta dibikinin, sekarang beneran ada dibikinin jadi ya. Mirip sih ini, Masya Allah sih. Wah, ini kebayang ini jadi kayak begini, dengan sudut yang tepat, pas, akhirnya bisa jadi seperti ini. Berapa kali salah dulu itu ya, Masya Allah. Nah, lampu nyala lagi dulu ya. Kita akan lanjut sambil ngobrol-ngobrol dengan Kang Ridwan. Yuk, ini sambil kita turunin dulu. Kang Ridwan, ini berapa lama nih bikinnya? Yang gambar kau tadi? 3 hari kok. 3 harian ya? 3 harian. Dan proses paling sulitnya itu pas di bagian apa sih? Pas di bagian ngerangkainya itu. Ngerangkainya? Iya. Apa, pas mata kah? Atau pas hidung kah? Oh iya, atau pas yang kecil-kecil. Iya, detil-detil ya. Yang detail-detailnya bagian mata ya. Paling lama bikin berapa hari? Paling yang lama. Paling sulit pernah nyampe 2 minggu. 2 minggu? Iya. Pas bikin yang apa itu? Soalnya yang 2 karakter langsung jadi 1. Maksudnya dibalikin ke sini itu siapa gitu, ya. Pas diapain lagi puter ke arah lagi jadi siapa? Iya. Ya ini kan 1 karakter ya. 1 karakter. Kalau itu ya. Nah, ini ada yang 2 karakter jadi benar-benar 2 sisi. Diputar jadi siapa, dibalik lagi jadi siapa. Itu bisa betul. 2 mingguan ya? Bisa 2 mingguan. Masya Allah. Dan tadi paling sulit bagian matanya. Ya. Dan Alhamdulillah. Dan selain wajah tuh bisa objek lain juga nggak sih? Paling apa gambar mobil, gambar apa? Bangunan bisa. Ya, bangunan mobil bisa. gitu. Terus apa nama-nama ya bisa. Tulisan ya? Tulisan. Tapi paling umum kan kebanyakan dimintain wajah ya? Ya, kebanyakan mantain wajah. Saya udah lihat tadi sempat ada Kang Deddy, ya, betul. Terus Charlie ya? Ya, Charlie. Masya Allah, Charlie Van Houten, ya. terus pemain sepak bola
Cristiano Ronaldo. CR pernah ya. ya. Oh, udah di tag nggak waktu ini bikin CR? Di tag, tapi di tag, nggak tahu ya dianya lihat apa enggak ya. Iya. CR terus siapa lagi? Influencer gitu, yang YouTuber banyak. Itu pesanan atau bikin sendiri? Itu bikin sendiri. Kalau pesanan ada lagi pesanan gitu. Kalau ada yang minta, saya buatin terus kasih videonya. Gitu. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Dan ini akhirnya jadi dibawa ke sini. Ini benar-benar kudu dipangku ya di jalan ya, ditaruh. Benar-benar nggak bisa dibungkus, nggak bisa ditutupin melenceng dikit. Iya betul. Masalah ya. Iya. Masya Allah, ini keren banget ya. Dan rencana ke depannya nih, ada niatan pengen bikin karya apa lagi nggak selain dari kardus? Paling pengennya saya dari PVC gitu biar bisa tegak, biar nggak pipa gitu pipa ya. Biar jadi permanen lah, nggak gampang meleyot, bisa banyak yang peminatnya banyak juga kalau pakai PVC gitu ya. Kan cuma tingkat kesulitannya beda. Karena moponginnya apa segala macam. Kalau kardus kan benar-benar bisa dipotek. Ya. Rangkaian awalnya dari mana sih? Pertama kan jelas bawahnya dulu nih. Ya. Terus dari paling bawah nih disobekin satu-satu pakai tangan atau ada alat khususnya, pisaunya khusus lagi? Pakai gunting. Coba dikasih lihat alatnya ada apa aja. Pakai gunting. Ini guntingnya ini ya agak bengkok ya? Iya, biar enak motongnya. Oh, apalagi yang pakai gunting biasa agak susah ya? Agak susah. Ini mengguntingnya dari sananya bengkok atau dibengkokin? Dari sananya bengkok. Oke. Terus pakai apa lagi? Pakai lem tembak. Ini yang biasa ya, lem tembak ya. Buat nempel-nempelinnya. Betul. Lemnya harus khusus ini ya? Kalau khusus. Kalau enggak susah sih. Kurang nempel ya? Lebih enak pakai ini. Lem lilin gini ya. Alhamdulillah. Ya, Insya Allah. Tuh pemirsa, udah lihat sendiri ya hasil karyanya. Kalau tadi di awal nanya siapa aja bikinin, kok pernah nggak? Ternyata yang dari tadi di bawah-bawah ternyata itu kok, Masya Allah. Dan begitu disorot, udah langsung sih itu kelihatan mirip banget. Mungkin kalau yang di TV tadi karena ada masalah cahaya atau jarak, tapi kalau benar-benar dikasih lihat dari jarak dekat, itu benar-benar bisa nyampe detail-detailnya itu mirip banget, Masya Allah. Keren banget Kang Ridwan. Masih penasaran pembahasan inspiratif lagi dengan beliau? Untuk itu jangan kemana-mana. Kita lanjut di segmen selanjutnya, tetap di Selalu Ada Hikmah. Selalu Ada Hikmah. Nih Koko udah pegang senjata ya. Nih, kalau di tangan yang tepat, benda tajam, benda seperti ini malah disalahgunakan. Ini bisa ngelukain orang. Ini bukannya bikin karya malah dihirup ya. Ngabok. Nah, ini alhamdulillah malah bisa jadi karya. Sekarang kalau pengen minta diajarin sama Kang Ridwan gimana kalau pengen bikin karya seperti tadi. Kang, gimana Kang? Ajarin dong. Mulainya tuh dari awal gimana nih, dari kardus masih utuh kayak gini, terus apa yang langkah pertamanya? Langkah pertama awal kita bikin sketsa dulu kok. Sketsanya? Iya, sketsa di kardus. Oh, jadi kardusnya itu udah digambarin dulu, baru digunting-gunting. Ya, seperti itu. Nanti dirangkai lagi di kotak kardus. Oh gitu. Yeah. Ini yang apa nih yang paling gampang, coba ajarin saya. Kita bikin apa ya? Apa? Lambang apel. Lambang apel, oke. Pertama gitu, sketsa. Nanti saya yang gunting ya. Oke kok. Oke. Oh, ini buah nih ceritanya, buah nih. Kita bikin apa aja ada. Coba nih. Udah, kasih daun. Ya boleh, ntar. Bikin dua kok. Harus dua? Ya, ada yang kecil, ada yang gede. Nanti kan itu berjarak tuh, nanti pas dipasangnya kok. Oh gitu ya, memang tekniknya ya? Tekniknya biar nggak jadi seimbang nantinya pas disorot center. Oke. Iya, karena jaraknya. Coba dipotong dulu ya. Bentar, satu. Lihat guntingnya khusus ya, kelihatan nggak bengkoknya? Tuh, kelihatan ya bengkoknya ya, nggak lempeng. Wah, ini kalau guntingnya pakai yang kayak kecil gitu juga karena medianya kardus ya, jadi agak lebih keras. Lebih keras. Nah, saya potong cepat. Tuh, nguriling jadinya. Iya. Pakai gunting itu biasanya enak sih kok. Kalau guntingnya, iya. Kalau guntingnya seket kan ya, si tajam maksudnya pemirsa. Iya betul. Ya. Nah, ini jadi nih. Dan buah, paling gampang berarti ini dulu aja satu ya. Iya. Sorot. Ya, kalau itu kan
masih utuh gitu ya. Masih utuh. Kalau mau biar lebih ini, jadi yang gede digunting juga, jadi bagi dua gitu. Jadi nanti kayak ada ya, efek. ada efek itunya. Gitu ya, yang satu belakang nanti ditaruhnya, satunya depan. Iya, kudu leukeun ya. Entar ternyata ukurannya nggak pas nih, ulangin nah, iya, motong lagi. deui. Iya, betul. Ulangin lagi. Wah, perlu kesabaran. Emang seniman-seniman ini. Masya Allah. Yang lain cuman bala, yang ini malah jadi karya. Dari pabalatak jadi karya, alhamdulillah. Nah, setelah kan dapat 2 gini. Ya, betul. Disusun. Ya, disusun. Tapi ntar bisa dibelah, misalkan dibelah gini. Nanti yang besar ditaruh belakang, yang kecil taruh depan. Jadi kena cahaya ukurannya sama. Ya, jadi pas udah disorot lampu, ukurannya jadi sama, jadi ngepas gitu. Padahal diaturin jaraknya aja. Kalau dia di jaraknya sama kan kelihatan gede sebelah. Ya, jadi gede sebelah. Ya gitu. Ya begitu. Triknya itu sih kok. Berarti nggak cuma sketsa, nggak cuma motong, tapi benar-benar harus atur jaraknya juga. Iya, ada triknya juga itu. Wah, asli kabayang hese. Susah sih. Luar biasa, keren ya. Nah, alhamdulillah. Dan ternyata selain sebagai seniman ini, pekerjaan sehari-harinya itu masih kurir ya? Ya, kurir. Maketin. Sehari berapa paket itu? Tergantung sih kok. Tergantung. Iya. Kau pernah kerja kurir juga tahu? Pernah. Sehari ini per satu kedatangan truk. Udah gitu kan turun tuh semua. Udah gitu biasa dikasih pegang satu daerah gitu. Ini udah dipegangannya siapa gitu kan. Ngeliling. Ntar waktu itu hari pertama tuh 67 paket ngeriling itu bawa. Ngetok-ngetokin. Gitu ya. Kalau COD tungguin, ntar dia bayar. Pastiin diterima. Segala macam. Itu benar-benar tiap hari tuh. Liburnya apa sih? Libur nunggu pas paket sedang sedikit gitu kok. Kan ada hari-hari tertentu yang paketnya sedikit. Justru kalau lagi rame banget mah malah kerepotan nanti kita Benar-benar keteteran. nggak ada libur ya itu ada libur. Ya, dan alhamdulillah. Dan selama proses bikin pembuatan gini nih, pernah ada kejadian yang berkesan nggak? Udah mau jadi ambruk misalkan? Iya. Sering. Istiqomah berarti antum. Iya. Aslinya gimana? Karena hujanan. Kan saya bilang 3 hari, 7 hari itu karena itu kok. Bukan kehujanan sih. Jadi ada salah potong gitu, salah ngegunting. Jadi diulang lagi. Banyak yang itunya, yang miss-nya gitu. Jadi udah ditinggalin buat diterusin besok, tahu-tahu rusak. Pernah juga. Tahu-tahu sama anak ya. Ya Allah. Terus bagi waktu kepada kerjaannya itu gimana? Tiap pulang kerja paling suka bentar ngerjain. Pulang kerja biasa jam berapa? Tergantung paket banyak enggaknya sih kok. Paling malam jam berapa kalau lagi banyak? Paling malam jam 8 sih. Jam 8 ya, udah beres isya, nyampe rumah, sholat, udah beres baru terusin. Tapi kalau benar-benar dikerjain benar-benar seharian full, buat ini mah lebih cepet ya? Lebih cepat, bisa 5 jam, 7 jam langsung jadi sih. 5 jam, 7 jam? Tergantung karakternya juga yang dibuat. Ada yang rumit, ada yang gampang. Kalau yang gampang 4 jam juga bisa selesai langsung. Definisi gampang tuh gimana? Mukanya saking pasarannya gitu atau gimana? Bukan juga sih kok. Yang kan ini di sketsa dulu ya di HP bikin siluet. Nah, kalau yang gampang siluetnya mudah, yang nggak banyak detail-detailnya. Terus pernah nggak udah dibikinin orangnya komplain, nggak mirip, ulangi gitu? Pernah, sampai ada yang udah dibikinin tapi nggak jadi gitu, ada juga. Semua udah habis waktu, habis bahan, nggak jadi. Paling saya kontenin gitu aja gitu sekalian. Akhirnya kontenin lumayan lah buat bahan. Ya, Masya Allah. Itu ditarget nggak bikin konten tuh? Per berapa hari sekali udah harus ada postingan bikin? Paling karena kerja ya, jadi seminggu sekali paling kok. Seminggu sekali. Harus, itu tantangannya. Ya, harus konten kreator harus bikin konten yang harus update selalu baru ya. Tapi sejauh ini masih lebih cuan mana? Bikin dari karya seni ini atau misalkan yang masih kerjaan yang sehari-hari? Sebanding sih kalau itu mah. Sebanding kalau lancar orderan ada terus, ya lumayan dari orderan lebih gede sih. Bahkan nanti kalau misalnya suatu saat udah jadi lebih besar, karya lebih banyak, hasil lebih bagus, bismillah ya. Jadi kan lebih fleksibel kan. Betul. Waktu buat keluarga juga enak, ada. Masya Allah. Terakhir pesan dong buat teman-teman yang nonton yang masih ngerasa, aduh aku tuh nggak kreatif, bahwa ternyata ini dari kardus yang biasa orang buang malah jadi karya. Kasih pesan coba dari Kang Ridwan.
Ya kalau dari saya, meski nggak bisa harus dicoba dulu sebelum bilang ya nggak bisa, sebelum nggak mesti bisa dicoba harus dulu. mesti dicoba dulu. Kalau ditekunin terus pasti bisa, bisa karena ahli biasa ya. itu. Oke, bisa karena biasa begitu pemirsa hadirin, dan lihatlah tergantung tangannya. Di tangan seseorang pulpen cuman jadi coret-coret, di tangan penulis bisa jadi buku. Di tangan orang ini kardus cuman ya kadang dibuang, dianggap jadi sampah. Tapi sekarang di tangan senimannya bisa jadi karya yang indah, luar biasa. Maka pemirsa, Masya Allah, inilah hikmah kita dari hari ini. Bertemu dengan Kang Ridwan, sang seniman kardus yang Masya Allah karyanya. Kalau senang banget dibikinin, Masya Allah, nanti pengen dibikinin videonya juga yang khusus biar kelihatan lebih jelas. Nanti Koko izin ikut upload juga, Masya Allah. Kita akan ambil hikmah selanjutnya dari narasumber selanjutnya yang luar biasa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan Selalu Hikmah. Makasih Kang Ridwan. Ya. Nuhun ya udah Sampai dibikinin. nuhun. Alhamdulillah. Salam untuk keluarga. Sehat selalu.